Kenapa orang-orang yang terjebak dalam perjudian percaya atau yakin kalau mereka akan menang besar atau untung dengan jumlah yang besar? Jawabannya sederhana, karena mereka sudah terjebak dalam ilusi kendali. Walaupun mereka sudah kehilangan banyak uang, banyak aset, ataupun barang yang sudah dijual, bahkan mungkin sampai terlilit utang, tapi mereka masih percaya kalau mereka dapat mengendalikan hasil dari sesuatu yang sepenuhnya tercipta oleh banyak faktor acak yang di luar kendali kita. Dan inilah salah satu bentuk dari ilusi kendali. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang ini, kita perlu melihat eksperimen yang dilakukan oleh Ellen Langer pada tahun 1975. Eksperimen pertama, dua kelompok orang diberi tiket undian dengan cara yang berbeda. Kelompok A diberi tiket secara acak, dan kelompok B memilih sendiri tiket yang mereka mau. Beberapa hari kemudian, Langer menawarkan untuk membeli tiket lotre itu dengan harga yang mereka tentukan. Hasilnya, orang yang memilih sendiri tiketnya meminta harga yang lebih tinggi daripada orang yang dibagikan secara acak. Mereka merasa tiket lotre itu lebih bernilai karena hasil pilihan mereka sendiri, padahal peluang menangnya sama saja. Kesimpulannya, hanya karena melakukan pilihan sendiri, manusia merasa lebih mengendalikan hasil yang sepenuhnya acak. Eksperimen kedua, lempar dadu. Partisipan diminta melempar dadu dan menebak angka yang keluar. Ada dua kondisi, satu mereka melempar sendiri, dan yang kedua dadu dilempar oleh orang lain. Hasilnya, ketika mereka melempar sendiri, partisipan merasa percaya peluang menangnya lebih tinggi, padahal hasil dadu sepenuhnya acak. Mereka juga melempar dadu lebih hati-hati jika angka yang diinginkan besar, seolah cara melempar bisa mempengaruhi hasil. Kesimpulannya, rasa kontrol meningkat hanya karena keterlibatan langsung walaupun tidak mempengaruhi hasil. Dengan dua eksperimen ini saja, Langer bisa mengambil kesimpulan kalau manusia sering berperilaku seolah-olah kejadian acak bisa mereka kendalikan. Dari eksperimen ini juga kita mendapatkan informasi kalau orang lebih mudah mengalami ilusi kendali ketika mereka memiliki pilihan, terlibat secara aktif, memiliki tujuan atau motivasi yang tinggi, dan terakhir saat mereka menganggap dirinya kompeten. Dan sayangnya informasi inilah yang dimanfaatkan oleh para perancang situs judi online. Lihat bagaimana situs-situs judul slot didesain. Pemain bisa memilih sendiri jenis permainan, jumlah taruhan, pola spin yang akan digunakan. Hal ini digunakan untuk menciptakan rasa pada para pemain kalau mereka punya banyak pilihan dan merasa terlibat secara aktif. Beberapa situs bahkan memberikan fitur yang bisa menyimpan momen kemenangan dalam bentuk video yang digunakan para pemain untuk mempelajari pola atau sebagai cara untuk memamerkan momen kemenangan kepada orang lain, yang bisa membuat orang lain termotivasi untuk berjudi, dan itu sangat berbahaya karena bisa membuat reaksi berantai. Orang pamer kemenangan, ada orang baru yang melihat dan ingin mencoba, lalu beberapa dari mereka ikut pamer kemenangan, lalu orang lain ikut tergoda, dan terus-menerus berulang dan membuat judul menjadi wabah yang sangat berbahaya. Saat ini data Menko Polhukam menyatakan ada 8,8 juta orang yang terjerat judi online dan hampir 200.000 diantaranya merupakan anak-anak. Jadi kalau hal ini terus dibiarkan, maka akan sangat berbahaya bagi bangsa kita sendiri. Lalu muncul pola-pola kemenangan yang ramai di media sosial, pola spin, jam hoki, hingga trik tekan tombol tertentu.
yang diyakini oleh para pemain sebagai suatu hal yang benar, yang bisa dipelajari sehingga mereka yakin kalau mereka bisa menang dengan cara-cara itu. Mereka merasa punya kendali atas hasil yang acak, padahal kenyataannya hasil dari permainan judi apapun itu, apapun bentuknya, sudah diatur sedemikian rupa agar si pemilik situs selalu jadi yang paling diuntungkan. Tapi kenapa manusia berperilaku seperti ini? Sebenarnya hal ini sangat berkaitan dengan hal yang pernah gue bahas di video ini, di mana otak kita benci ketidakpastian, sehingga otak akan menciptakan asumsi untuk mencoba menjelaskan ketidakpastian itu. Contohnya sederhana, ketika seseorang mendapatkan kemenangan besar, otaknya akan mengingat momen kemenangan itu lebih kuat, lalu memulai mengingat hal seperti perubahan pengaturan apa yang dilakukan sebelum menang, pola apa yang keluar sebelum menang, jam kejadian, berapa kali ia menekan tombol, seakan semua hal itu merupakan hal yang penting dan benar-benar berpengaruh terhadap kemenangannya. Padahal hal itu adalah kepercayaan yang keliru. Inilah momen ketika otak mulai menipu dirinya sendiri. Ia menciptakan korelasi palsu antara hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan. Misalnya aku menang karena pakai pola itu, atau waktu itu aku pinjam sedini makanya hoki. Padahal semua itu cuma kebetulan yang diberi makna oleh otak. Fenomena ini disebut illusory correlation, yaitu kecenderungan otak untuk menghubungkan dua hal acak dan menganggapnya punya sebab akibat. Otak melakukan ini bukan karena bodoh, tapi simpel karena ia benci ketidakpastian. Ketika sesuatu terjadi tanpa alasan yang jelas, otak akan menciptakan alasan sendiri agar realitas terasa lebih masuk akal. Dan dalam konteks perjudian, alasan itu sering berbentuk keyakinan palsu bahwa kemenangan bisa diatur, pola bisa dipelajari, dan keberuntungan bisa dikendalikan. Padahal semakin kuat keyakinan itu mereka pegang, maka semakin dalam mereka terjebak dalam lingkaran ilusi kendali. Setiap kekalahan akan dianggap hampir menang, setiap kemenangan kecil akan dijadikan bukti bahwa strategi mereka berhasil. Sebenarnya bukan cuma ilusi kendali yang membuat orang terus terjebak dalam perjudian. Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi, seperti dorongan untuk mencari sensasi, pelarian dari stres, ataupun sekedar ingin mendapatkan kejutan kecil. Tapi apapun alasannya, perjudian tetap hal yang salah. Buat kalian yang belum pernah judol, udah nggak usah coba-coba. Dan untuk yang masih main judol, masih berharap modalnya bisa balik, gua saranin lebih baik kalian berhenti, karena berhenti merupakan kemenangan terbesar yang bisa kalian raih. Oke, terakhir, ilusi kendali sendiri tidak hanya muncul pada orang yang berjudi. Ia bisa muncul di banyak tempat, dalam banyak bentuk, di banyak kondisi. Karena kita semua pada dasarnya ingin percaya bahwa hidup ini bisa kita kendalikan sepenuhnya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Dan dengan menyadari hal ini justru akan membuat kita lebih tenang, karena kita hanya cukup berusaha sesuai kemampuan kita dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itu aja dari gua Karjoni Kuswadi. Mari terus berpikir. Bye-bye.